Pernah nggak kamu ngerasa kalau orang lain itu terlalu nyebelin? Padahal sebenarnya dia cuma nunjukin bagian dirimu sendiri. Yang kamu benci kadang bukan dia, tapi refleksi yang belum kita peluk dari diri kita sendiri, bukan dirinya. Nah, lucunya semesta itu punya hobi ngaca lewat orang. Dan setiap pertemuan itu bukan kebetulan, tapi surat dari pencipta dalam bentuk manusia-manusia. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Asfi. Di video ini aku mau cerita soal the law of reflection. Hukum yang ngajarin bahwa hidup selalu memantulkan apa yang ada di dalam diri kita. Kamu, aku, nggak bisa lihat bayangan tanpa ada cahaya, ya kan? Dan kita nggak bisa ngelihat sisi orang lain kalau nggak ada pantulan dari hati kita sendiri. Nah, kadang pencipta itu ngasih kita cermin berjalan. Teman, pasangan, atasan, bahkan orang asing di jalan. Semua itu kayak nunjukin ke kita gitu loh. Ini loh, getaranmu lagi kayak gini. Nah, ada klien privatku nih, namanya Tony. Dia bilang, Coach, kenapa ya aku kok selalu ketemu orang yang ngontrol aja, ngontrol aku terus. Nah, aku respon pelan. Emang kamu udah berhenti ngontrol dirimu sendiri? Dia diem lama. Iyalah diam. Emang iya kita mau membiarkan diri kita compang-camping ke sana ke sini random kan enggak. Makanya dia bingung. Nah, seminggu kemudian dia cerita, Coach, aku baru sadar, aku selalu ngatur semua hal karena aku nggak percaya hidup bisa jalan tanpa aku atur. Nah, itu dia. Semesta ngasih orang yang ngontrol, biar kita belajar melepas kendali yang berlebihan. Yang berlebihan. Cermin hidup itu kadang nyebelin, tapi dia jujur banget. Nah, coba kita latihan sebentar nih. Tarik nafas perlahan, ucapin. Relax, tenang, damai. Bayangin di tengah keningmu ada cermin indigo, lembut. Ada cermin warna indigo, lembut. Sekali lagi ucapin, relax. Permukaan cermin jadi jernih. Ucapkan, tenang. Nah, kamu mulai lihat pantulan dirimu tanpa penilaian. Ucapin lagi, damai. Kamu bisa senyum ke pantulan itu. Aku melihat diriku dalam setiap pertemuan. Yang kusembuhkan di dalam, meredakan di luar. Ucapkan dalam hati, aku melihat diriku dalam setiap pertemuan. Yang kusembuhkan di dalam, meredakan yang di luar. Hidupmu itu cermin, bukan hukuman. Kalau kamu nemu orang yang bikin kamu kesal, mungkin dia bukan masalah, dia pesan. Semesta nggak mau ngukum kamu loh. Dia cuma mau ngingetin. Lihat ke dalam dulu sebelum marah keluar. Hidup itu cermin energi, bukan hukuman. Kalau kamu berdamai dengan pantulanmu,
dunia ikut tenang. Di video sebelum ini, aku cerita soal the law of divine timing. Nah, di video ini, the law of reflection adalah alat buat ngeliat apa kamu udah sinkron dengan waktu pencipta. Kalau orang-orang di sekitarmu tenang, berarti kamu juga lagi damai. Kalau lingkunganmu riuh, mungkin hatimu butuh didengar. Di video setelah ini, kita akan masuk ke the law of resonance. Tentang bagaimana energi yang seirama menarik satu sama lain. Lucunya, kita sering bilang, aku benci orang sombong. Tapi diam-diam bangga. Kalau lebih rendah hati dari orang lain. Kita sering bilang, aku benci orang sombong. Tapi diam-diam bangga. Kalau lebih rendah hati dari orang lain, cici. Semesta ngeliat itu. Dan kemudian terus dia bilang gini nih. Oke, aku versi lebih jelasnya biar kamu sadar. Hidup nggak pernah salah ngasih orang. Cuman, kadang kita salah baca pantulannya. Begitu kita bisa ketawa lihat drama hidup sendiri, kita udah naik level jadi penonton bijak di film yang dulu kita mainkan. Dalam ajaran Pleiadian, ada konsep indah yang disebut mirror of light. Mereka percaya cahaya adalah cermin terjernih dari jiwa. Setiap makhluk adalah kilau kecil yang saling memantulkan cahaya. Guru-guru Pleiadian mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melihat diri sendiri melalui mata orang lain. Bukan buat menghakimi, tapi buat menemukan bagian pencipta yang berbeda di setiap wajah. Mereka punya latihan yang unik. Berdiri di depan cermin air dan berkata, aku melihat diriku. Semua yang pernah aku tolak. Aku melihat dalam diriku semua yang pernah aku tolak. Dan aku terima kembali cahaya yang pernah aku usir. Mereka percaya, begitu kita berani menatap bayanganmu, bayangan kita sendiri dengan cinta, kita juga bisa melihat pencipta di mata siapapun. Itulah jalan yang mereka sebut sebagai refleksi, jadi penyatuan. Coba kita latihan sebentar. Siapkan dirimu. Tulang punggung tegak. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. 4, 3, 2, 1, 0. Lepaskan 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kembali ucapkan, rileks, tenang, damai. Kembali bayangkan di depan, ada cermin besar bercahaya, warna indigo. Setiap bayangan yang kita lihat adalah guru. Kemudian ucapin dalam hati, aku melihat pencipta di setiap mata yang menatapku. Aku ampuni pantulanku sendiri.
Rasakan hangat di antara alis, turun menyebar ke dada. Nah, itu tanda intuisi dan belas kasihmu sedang selaras. Yang kamu lihat di orang lain, itu pelajaran buat dirimu. Kadang pencipta nggak ngasih cermin dari kaca, tapi dari orang lain. Begitu kamu berhenti nyalahin dan mulai lihat pesannya, hatimu jadi lebih ringan, enteng, dan hubungan mulai sembuh. Yang kamu lihat di luar adalah getaran yang di dalam. Belajar melihat orang lain sebagai cermin adalah latihan tertinggi dalam kesadaran. Jadi mulai saat ini, setiap kali kamu ketemu orang yang bikin emosi, tahan sebentar dan tanya, bagian mana ya dari diriku yang sedang aku lihat nih? Cermin nggak bisa bohong, tapi bisa ngejar. Begitu kamu berani ngaca tanpa takut, kamu nggak cuma lihat bayanganmu. Kamu ngelihat pencipta yang selalu ngintip dari balik matamu. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya.